Rahmi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan coaching kita hari ini, apa yang akan Ibu rencanakan untuk kegiatan pertemuan kita hari ini, Bu? Oh iya, kebetulan Bu, hari ini kan kita sedang melakukan ruang kolaborasi. Jadi saya sih berencana mau membentuk tiga rekan untuk melaksanakan praktik coaching ke depannya. Jadi nanti setelah kegiatan ruang kolaborasi ini, saya coba mau mempraktikkan dengan teman sejawat, baik itu di sesama teman CGP dan juga di sekolah, Bu. Nah, terus tujuan Ibu untuk melakukan coaching ini apa, Bu? Saya sangat tertarik dengan alur Tirta yang sudah dipelajari pada modul 2.3. Semakin saya nanti mempraktikannya, pastinya juga saya akan berharap saya semakin terbiasa dan semakin terasah kemampuan untuk bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan baik. Ya, mudah-mudahan dia sama-sama kita juga bisa melaksanakan kegiatan coaching kita hari ini dengan baik. Amin. Kemudian menurut Ibu, permasalahan apa yang ingin Ibu sampaikan saat ini, Bu? Sebenarnya kalau untuk kegiatan coaching, saya tidak punya masalah yang terlalu berat sih, Bu, ya, karena untuk salah satu percakapan di coaching itu kan ada tuh yang menyelesaikan permasalahan. Nah, itu memang sudah kayak makanan sehari-hari ya bagi saya sebagai guru BK gitu. Termasuk juga dalam hal perencanaan itu juga kadang menjadi ini aja sih, sudah terbiasa juga karena di layanan BK itu kan kita juga membuat coaching untuk siswa misalnya dalam hal merencanakan karir masa depan. Nah, yang jadi masalah itu ketika kalau kita mau melakukan coaching dengan baik dengan murid maupun dengan guru-guru di sekolah, Bu, yang kadang kurang mendukung, bahkan terkesannya kita jemput bola gitu. Nah, jadi kadang kita dalam memberikan coaching di sekolah itu murid-murid belum terbiasa untuk inisiatif dengan kesadaran diri sendiri mendatangi kita, Bu, untuk diminta semacam coaching gitu ya, walaupun kadang-kadang itu penting gitu bagi mereka. Nah, sama halnya juga dengan teman sejawat, Bu. Apalagi bagi mereka yang mungkin sudah senior dari kita ya, jadi mereka menganggap hal-hal yang terjadi di sekolah itu tidak terlalu banyak pengalaman lah bagi kita yang masih muda atau yang baru saja dimutasi atau yang diletakkan di sekolah yang sama. Nah, jadi cenderungnya untuk proses coaching untuk di sekolah itu agak-agak sulit karena faktor malas aja mungkin ya, berbicara dengan kita, misalkan dengan saya sebagai guru BK gitu kan, kecuali kalau memang benar-benar ada anak yang bermasalah. Nah, kalau sudah bermasalah tidak langsung dengan sesuai mekanisme, misalnya kan dari guru dulu gitu kan diselesaikan atau dengan wali kelas, tapi langsung saja di offer ke guru BK gitu. Nah, jadi itu sih yang jadi masalah. Jadi akhirnya rencana coaching ini tidak hanya diterapkan untuk guru BK aja, tapi guru-guru di sekolah pun juga kadang tidak ikut andil gitu. Semua ditujukan hanya kepada guru BK kalau ada yang bermasalah.
termasuk anaknya juga sih Bu. Anak-anaknya kan kurang inisiatif gitu, padahal kan coaching ini kan nggak cuma untuk yang bermasalah aja, nggak, tidak hanya untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi juga bisa untuk membuat perencanaan tadi ya. Itu kalau tidak jemput bola ya kita nggak mungkin ada anak yang mau datang menanyakan atau menceritakan rencana mereka untuk masa depan. Itu aja sih Bu selama ini. Berarti dari permasalahan ibu ini dapat saya tangkap ya, kurangnya ini ya, kesadaran diri baik murid maupun guru-guru yang terutama guru-guru yang senior ya Bu ya, dibandingkan Bu dalam melaksanakan kegiatan coaching. Nah, mungkin dari hal-hal yang Ibu sampaikan tadi itu juga termasuk sudah pada hambatan-hambatan itu dalam kegiatan Ibu melaksanakan coaching ya Bu ya, terutama di lingkungan sekolah Ibu. Iya Bu. Nah, kemudian Bu, untuk kegiatan coaching ini kita dapat melaksanakannya mungkin ya Bu ya dengan melalui kekuatan-kekuatan Ibu. Nah, kira-kira kekuatan-kekuatan Ibu itu apa aja sehingga Ibu bisa melaksanakan kegiatan coaching di lingkungan sekolah Ibu Bu? Kira-kira Ibu kekuatan apa yang ada di diri Ibu yang bisa Ibu tampilkan dalam mensosialisasikan kegiatan coaching di sekolah Ibu Bu? Iya. Selama ini sih saya selalu percaya diri aja sih Bu, selalu percaya diri bahwa walaupun di sekitar kita, apalagi saya sebagai orang guru baru ya di tempat kerja saya gitu, semakin kita memperlihatkan bahwa kita itu bertanggung jawab, kita profesional, ya itulah yang menjadi kekuatan saya gitu kan. Jadi ketika ada permasalahan atau apa, walaupun kesannya saya yang harus nanyakan langsung gitu ya, jemput bola gitu, atau kalau bahasa kita tuh ya kayak sok kenal sok dekat ya atau kita berbicara duluan lah gitu untuk menggali informasi, ada masalah atau apa gitu, masalah mereka mau menceritakan atau mau terus terang atau ibaratnya itu curhat ya, yaitu kelanjutannya aja gitu. Tapi alhamdulillah Bu, selama ini ya kalau ketika saya jemput bola atau saya langsung yang memulai pembicaraan atau percakapan coaching, respon mereka bagus gitu. Cuman ya tadi, hanya saja kan masalahnya tidak ada kesadaran diri untuk mereka langsung yang menceritakan ke saya. Jadi menunggu kalau ada masalah mereka langsung ngoper masalah itu ke masalah siswa ya utamanya, itu langsung ke guru BK. Tapi kalau misalkan mereka sharing, curhat untuk masalah pembelajaran dan sebagainya, itu sangat awam sekali. Jadi kemampuan atau kekuatan yang saya miliki selama ini ya percaya diri aja dengan menunjukkan profesionalitas kita, walaupun ya tadi harus jemput bola duluan, menanyakan duluan, membahas gitu dengan guru-guru maupun dengan siswa itu sendiri. Menurut saya memang ya yang penting itu memang kita memang harus percaya diri dulu Bu, supaya dapat memotivasi kita untuk dapat mengajak teman-teman dan juga anak-anak dalam melakukan kegiatan coachingnya Bu ya. Iya. Kemudian Bu, berdasarkan dari kekuatan Ibu tadi, melalui kepercayaan diri Ibu dan juga dengan cara Ibu jemput bola tadi dalam untuk melaksanakan kegiatan coaching, kira-kira Bu, kesempatan apa yang Ibu miliki Bu? Maksud kesempatan di sini masalah waktu atau bagaimana ya Bu? Maksudnya Bu? Maksudnya cara Ibu mengatur agar kegiatan coaching ini dapat membuat menjadi suatu hal yang memang dibutuhkan oleh murid ataupun oleh teman-teman sejawat Ibu. Oh iya. Kira-kira. Oke. Ya dengan kepercayaan diri saya ya, alhamdulillah juga kan bagi teman-teman itu
merasa nyaman Bu ya. Jadi memang ada umpan balik juga di akhir setiap saya berbicara, pasti saya menyisipkan untuk menanyakan bagaimana entah itu saran, bagaimana perasaan mereka setelah sharing gitu kan. Jadi lama kelamaan bagi mereka yang sudah pernah saya ajak bicara itu mulai ada sedikit keterbukaan. Jadi ada mulai muncul untuk keinginan melakukan coaching berikutnya Bu. Kecuali bagi beberapa orang yang memang tetap ini ya bersikeras gitu, tidak mau ya dengan egonya sendirilah bahasanya gitu, tidak mau ini, tidak mau tahu gitu. Yang penting kalau ada anak bermasalah ya sudah, serahkan aja guru BK. Tapi kadangkala kalau misalkan itu terkait dengan gurunya, nah ini kan yang jadi masalah ketika kita ingin mengkonfirmasi. Nah ini yang kadang-kadang tidak dihiraukan oleh beberapa orang gitu kan. Walaupun kita berusaha untuk menanyakan bagaimana selama ini mengajarnya mereka. Misalkan sih ketika saya punya masalah nih, anak murid curhat ya Bu ya, kenapa misalkan dia sering nggak masuk, kan saya lakukan konseling dan coaching juga. Ternyata ada permasalahan dengan gurunya, misalkan dia takut sama gurunya, takut kalau kadang gurunya itu sering marah-marah, sering juga ada membuli secara verbal lah bagi anak itu. Nah ini kan jadi bagian yang sangat sulit ya bagi kita untuk mengkonfirmasi ke gurunya, apalagi kalau guru tersebut termasuk guru yang tidak open gitu ya dengan ininya kita, dengan caranya kita menyampaikan dan mencari penyelesaian masalah agar hubungan antara murid dan guru itu baik gitu. Nah ini dia yang kita itu kesempatannya melalui coaching ini terus menerus lah Bu ya, kita lakukan seprofesional mungkin gitu, supaya untuk beberapa orang guru yang memang punya karakter yang seperti itu, kita harus terus menunjukkan bahwa memang itu penting gitu loh, untuk menjaga keharmonisan antar anak dan guru, supaya mereka kedua-duanya merasa nyaman dalam proses belajar, itu penting gitu. Nah itu aja sih Bu yang kita coba untuk kita pelajari terus karakter, karena memang setiap kita itu kan tidak mungkin tidak punya kelemahan ya, pasti punya kelemahan gitu selain dibalik kelebihan. Nah dari kelemahan itulah nanti kan bisa diingatkan kepada guru-guru yang memang punya karakter agak keras gitu Bu, yang tidak mau tahu dengan muridnya. Yang penting dia udah ngajar udah gitu ya, kadang marah-marah kalau misalnya ditegur atau diinikan gitu kan, kadang malah salahnya kesannya kita guru BK tuh membela anak ya, padahal bukan membela, tapi ya kita berusaha untuk berpihak pada murid gitu. Cuman tetap lihat konteksnya juga, murid yang seperti apa yang harus kita berikan penguatan gitu, dan guru pun juga harusnya kembali untuk sadar diri dengan apa yang menjadi kekurangan. Nah jadi dari titik kelemahan itulah yang kita coba untuk gali dan kita cari untuk penyelesaiannya, agar mereka itu bisa saling berkolaborasi lah dalam proses belajar itu dengan harmonis. Seperti itu sih Bu yang bisa kita ambil dari proses coaching ya selama ini. Kalau menurut saya Bu ya, apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah merupakan langkah-langkah yang memang seharusnya dan merupakan langkah yang sudah luar biasa Bu buat Ibu. Nah kemudian Bu, mungkin untuk siswa kita memang agak mudah untuk ini ya Bu yang mengajak anak untuk melakukan kegiatan coaching. Nah mungkin agak susah untuk para guru-guru, terutama guru-guru yang memiliki kepribadian yang lebih tertutup dan kurang bisa membuka diri untuk melaksanakan refleksi dirinya ya Bu ya. Nah kalau menurut Ibu, apa yang akan Ibu rencanakan untuk mengajak guru-guru
yang memiliki kepribadian yang tertutup dan kurang bisa membuka dirinya kepada terutama kepada ibu yang sebagai guru baru Bu ya di sekolah. Apa yang bisa Ibu rencanakan agar dapat membantu guru-guru tersebut Bu bisa terbuka dan mau melaksanakan coaching dengan kesadaran diri sendiri Bu? Iya. Kira-kira apa? Iya Bu, selama ini sih saya sering melakukan mencoba untuk melakukan bimbingan kelompok Bu ya. Jadi tapi untuk teman sejawat sih. Jadi berusaha ketika dalam rapat dinas atau rapat sekolah Bu ya. Jadi di situ kita ambil kesempatan minta izin dengan kepala sekolah untuk mengevaluasi proses pembelajaran selama ini dan termasuk juga masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa terkait dengan beberapa guru yang mungkin memiliki kepribadian tertutup dan sulit untuk diajak kompromi atau ini. Nah jadi kalaupun tidak memungkinkan dalam situasi rapat kita bahas, karena itu kan kadang sifatnya lebih lebih privasi gitu. Nah jadi dan tidak banyak juga Bu orang-orang yang seperti itu gitu. Nah kadang saya mencoba untuk membuat atau memanggil beberapa dari mereka, terus juga ditambah dengan unsur kepala sekolah atau beberapa guru yang lebih lebih terbuka untuk ikut andil dalam diskusi gitu. Jadi tidak dalam lingkup besar, cuman hanya beberapa orang saja. Jadi di situ kita coba melakukan semacam teknik FGD Bu ya, fokus grup diskusi gitu, discussion. Nah jadi diskusi yang dibahas ini adalah bagaimana misalnya media atau metode mengajar selama ini. Nah itu kan dari situ mau tidak mau guru-guru yang tertutup itu akan dipancing gitu untuk berbicara selama ini, hambatan mereka selama ini, upaya mereka menghadapi siswa. Nah nanti akan saling ditanggapi oleh setiap anggota dalam diskusi tersebut. Nah mungkin itu yang akan membantu Bu kesulitan-kesulitan saya menghadapi guru-guru yang memiliki kepribadian yang seperti itu. Tapi tetap harus ada atasan yang menjadi semacam fasilitator atau yang memonitor kegiatan diskusi, karena sangat tidak nyaman atau sulit bagi kita, apalagi tadi saya kembalikan bahwa misalnya orang-orang guru-guru yang memiliki kepribadian itu rata-rata ya guru-guru senior ya misalkan. Nah, ini akan kesulitannya kan di situ kalau saya sebagai yang lebih muda misalkan ya menjadi fasilitator, kemudian memberikan mengajak mereka untuk diskusi tanpa ada atasan, itu akan sangat sulit. Jadi memang harus ada kolaborasi di antara kita termasuk dengan atasan itu Bu. Kalau menurut saya ya dari rencana-rencana yang Ibu sampaikan tadi untuk dapat mengajak guru-guru melakukan kegiatan coaching itu juga sudah bagus Bu ya. Kalau menurut pendapat saya juga hal yang memang luar biasa untuk Ibu lakukan seperti tadi ya Bu ya. Nah jadi Bu, antara kan tadi Ibu katakan melalui kegiatan rapat dinas dengan melaksanakan kegiatan evaluasi, kemudian mengajak guru-guru di sekolah berdiskusi melalui SGD ya Bu ya, dengan bantuan dan kolaborasi kepala sekolah. Nah menurut Ibu di antara kegiatan-kegiatan rencana Ibu tersebut, mana yang dapat Ibu jadikan sebagai prioritas Bu dalam menumbuhkan kegiatan coaching ini terutama di sekolah Ibu Bu, untuk guru-guru yang lain? Oke. Kalau saya sih lebih memilih memprioritaskan FGD ya Bu ya, karena sekali lagi kita menghindari banyak muncul masalah baru kalau memang itu dibaurkan dengan banyak orang. Misalkan tadi makanya tadi saya bilang kalau misalkan dimungkinkan di rapat dinas ketika kita rapat sekolah membahas masalah itu ya, kalau ada diberi kesempatan ya
saya akan melakukan menyampaikan, tapi kebanyakan itu sulit karena akan memunculkan masalah baru ya, mungkin masalah emosional ya, sosial emosionalnya itu akan muncul di situ, agak kemungkinan untuk tidak menerima atau menolak argumen-argumen itu besar ketika kita menyampaikannya di rapat. Jadi saya lebih senang atau memprioritaskan itu dalam bentuk kelompok kecil, Bu. Jadi hanya orang-orangnya saja yang menjadi bagian dalam diskusi. Jadi lebih fokus ke FGD sih, Bu, karena memang kasus atau masalah yang diangkat itu langsung fokus pada satu masalah. Kalau di rapat dinas kan kita pasti akan banyak masalah yang dibahas, dan kalau itu ditambahkan lagi dengan masalah-masalah yang sifatnya privasi dalam mengajar guru, itu akan memunculkan hal baru lagi. Itu kalau misalnya tidak memungkinkan, tapi lebih prioritasnya kepada kelompok kecil saja sih, Bu, yang lebih baik menurut saya. Nah, dari kegiatan yang diprioritaskan tersebut itu, Bu, adakah kira-kira Ibu sudah merencanakan untuk jangka waktunya, Bu? Kira-kira berapa lama akan Ibu laksanakan agar kegiatan coaching ini dapat jadi kebiasaan di sekolah itu, Bu? Iya, sebenarnya itu tidak jauh beda, Bu ya. Kalau kita dalam layanan BK itu disebut dengan konferensi kasus, cuman konferensi kasusnya kan internal sesama rekan sejawat dan atasan saja. Nah, saya akan mencoba untuk menjadwalkan secara rutin, Bu, karena sifat rutin itu kan pasti akan lebih baik untuk memberikan masukan-masukan dan juga perbaikan atau refleksi bagi kita dalam pengajaran atau layanan BK gitu. Nah, saya berencana untuk menjadwalkan ini setiap satu semester paling tidak satu kali. Jadi menjelang mau penilaian akhir, Bu, penilaian akhir semester atau mau penilaian akhir tahun ya, mau kenaikan kelas. Jadi sebelum dilakukan itu kita terlebih dahulu 1 bulan sebelumnya misalkan ya, jadi di bulan keempat atau bulan kelima itu sudah melakukan kegiatan FGD tersebut, Bu, untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah selama ini dilakukan oleh guru-guru. Nah, terutama yang memang menjadi fokus masalah bagi murid ya terhadap gurunya. Itu sih, Bu, rencana saya ke depan untuk menjadwalkan atau merencanakan secara rutin kegiatan itu. Luar biasa ya, Bu ya. Terutama untuk di sekolah Ibu, mungkin karena juga jumlah gurunya juga banyak ya, Bu ya. Mungkin kalau menurut Ibu cukup untuk 1 semester itu minimal 1 kali, yang menurut saya itu juga merupakan strategi yang bagus buat Ibu. Nah, kemudian, Bu, apa komitmen Ibu dalam melaksanakan rencana kegiatan tersebut, Bu? Iya, Bu, komitmen. Oh iya. Komitmen Ibu. Jadi ya saya sih punya komitmen selama kita bisa membantu guru dan murid itu saling bersinergi dalam pembelajaran, saling membantu untuk menciptakan atau mencapai tujuan dari pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Saya akan mencoba memediasi. Jadi kita sebagai guru BK kan hanya sebatas memediasi, Bu ya, atau menjadi pembimbing bagi murid dan juga sekaligus menjadi rekan sejawat atau teman sebaya bagi guru-guru mata pelajaran. Nah, disitulah komitmen saya selama menjadi guru BK ya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin itu untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik lah bagi murid-murid saya di sekolah. Itu aja, Bu. Iya. Luar biasa, Bu. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, Bu, kemudian, Bu, untuk Ibu agar dapat menjaga komitmen tersebut, Bu, apa saja kira-kira langkah-langkah yang akan Ibu lakukan, Bu? Langkah-langkahnya ya, saya pastinya akan selalu melakukan
perbaikan ya. Setiap saya menemukan suatu masalah dan sudah menggunakan teknik tadi ya, salah satunya dengan FGD secara rutin misalnya, nah itulah yang menjadi langkah utama saya gitu. Jadi setiap ada masalah kita lakukan pertemuan di FGD, kita bahas masalah itu, kita cari solusinya, kemudian kita terapkan itu solusi itu untuk perbaikan setiap kali ada permasalahan. Dan kalau itu tidak menjadi solusi yang lebih baik lagi, maka kita akan lakukan lagi perbaikan, dan seperti itu seterusnya Bu. Jadi ada refleksi ya Bu ya, seperti semacam tindakan sekolah ya, tindakan kelas gitu. Jadi ada aksinya, ada tindakan, ada reflektifnya, dan itu langkah-langkah yang saya lakukan selama ini Bu. Selain kita terus berusaha percaya diri bahwa apapun yang kita lakukan tujuannya untuk menjaga kebaikan dari tujuan pembelajaran agar bisa tercapai dengan maksimal, dengan mewujudkan mengoptimalkan kinerja guru, dan juga mengangkat bakat dan minat peserta didik itu tidak terhambat akibat pola atau metode pengajaran guru yang mungkin tidak menyenangkan bagi murid. Itu saja sih Bu. Menurut saya apa yang sudah dilaksanakan ini memang benar-benar luar biasa Bu ya, terutama untuk murid dan teman-teman sejawat itu yang juga merupakan ada beberapa guru-guru yang senior ya Bu ya, mungkin agak agak susah untuk kita ajak bicara kadang karena kita dianggap masih guru baru ya Bu ya. Nah, kalau menurut saya melalui hal-hal yang Ibu sampaikan tadi, seperti rencana-rencana yang Ibu sampaikan dan juga komitmen Ibu, menurut saya itu merupakan langkah yang memang sudah bagus dan memang luar biasa untuk dilaksanakan demi peningkatan pelayanan Ibu sebagai guru BK ya Bu ya, dalam membimbing dan murid-murid Ibu, dan juga berkolaborasi dengan teman-teman Ibu demi kebaikan dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan di sekolah Ibu. Saya kira menurut saya demikian hasil dari coaching kita Bu ya. Semoga Ibu dapat melaksanakannya dan dapat mendapatkan hasil sesuai yang Ibu harapkan Bu. Semoga berhasil Bu dan tetap semangat Bu. Iya, semoga Bu, juga menginspirasi buat Ibu ya. Iya Bu. Terima kasih Bu Mardiana sudah bantu saya untuk sharing atau berbagi rencana dan juga strategi gitu ya. Mudah-mudahan juga bermanfaat proses coaching kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Mardiana. Waalaikumsalam Bu Fitri, sore juga. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Iya ini tadi barusan saya lihat Ibu ada ngechat saya nih tadi pengen sharing-sharing ya. Sepertinya Ibu ya, Bu, sedang ada masalah nih. Ya Bu. Iya Bu, kebetulan ini saya sedang ada kekhawatiran mengenai ini Bu, mengenai motivasi saya dalam mengajar itu, apakah saya ini sudah merupakan guru yang baik buat murid saya atau belum Bu, seperti itu Bu. Oh, jadi Ibu memiliki permasalahan dengan cara mengajar Ibu itu apakah sudah baik atau tidak ya terhadap anak didiknya di sekolah. Baik, mudah-mudahan coaching yang kita lakukan hari ini bisa membantu Ibu ya dalam menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi. Jadi saya ingin tahu lebih banyak nih masalah yang sebenarnya dari pemikiran-pemikiran yang Ibu sampaikan tadi itu seperti apa sih Bu, contohnya Bu? Jadi sampai Ibu berpikir bahwa saya ini sudah benar nggak ya jadi guru yang baik gitu.
awal mulanya kenapa Ibu berpikiran seperti itu? Mungkin ini Bu, rasa kurang percaya diri saja. Saya merasa kurang percaya diri terhadap hasil-hasil yang didapatkan murid saya Bu. Mungkin ya salah satunya karena tuntutan orang tua yang menginginkan murid-murid kami saat lulus dari pendidikan di TK kami itu sudah harus bisa baca tulis, bisa berhitung penjumlahan Bu. Nah, sedangkan di sesuai kurikulum yang ada untuk kegiatan pembelajaran di TK mengharapkan anak-anak mereka begitu lulus TK itu sudah bisa lancar membaca, menulis dan juga berhitung. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran saya. Apakah cara mengajar saya yang saya sesuaikan dengan kurikulum, yaitu belajar melalui bermain, apakah itu sudah benar untuk peningkatan kompetensi murid saya ataukah belum? Apakah saya harus melaksanakan kegiatan pembelajaran saya itu sesuai dengan tuntutan orang tua? Seperti itu Bu. Oh iya, oke. Berarti selama ini Ibu sudah mengusahakan untuk mengikuti apa yang kurikulum inginkan Bu ya? Iya. Usaha apa Bu yang selama ini sudah Ibu lakukan yang bisa Ibu katakan Ibu sudah berhasil dalam mencapai apa yang diinginkan dalam kurikulum pendidikan TK tersebut Bu? Yang saya lakukan selama ini adalah saya berusaha mencari informasi-informasi cara pembelajaran bagi murid-murid TK itu yang sesuai dengan perkembangan mereka Bu. Jadi saya agak sedikit mengesampingkan keinginan orang tua dengan cara belajar karena yang orang tua harapkan itu belajar bagi anak mereka itu seperti anak di SMP, seperti anak di SD yang duduk, diam, rapi, mendengarkan ibunya dengan metode ceramah, begitu Bu. Sehingga kadang orang tua memang ada sedikit protes dengan saya, tapi saya berusaha untuk berdiskusi dengan orang tua bahwa cara yang diinginkan orang tua tersebut itu tidak sesuai dengan perkembangan dan gaya belajar anak-anak usia TK Bu. Nah, kemudian saya juga berusaha mengikuti kegiatan-kegiatan seperti diklat atau pelatihan-pelatihan, seminar-seminar mengenai cara pembelajaran bagi anak usia dini yang sesuai dengan perkembangan mereka Bu. Oh iya. Berarti selama ini yang sudah Ibu lakukan tuh sebenarnya sudah benar Bu, sudah bagus gitu. Mungkin ada solusi yang bisa Ibu lakukan dengan berusaha untuk membuat komunikasi yang baik dengan orang tua. Apakah Ibu sudah melakukan hal yang demikian? Sudah beberapa tahun ini kami sudah membuat semacam komunitas dengan orang tua. Misalnya kami mengadakan kelas orang tua biasanya untuk di jenjang TK itu. Nah, jadi kami mengadakan kelas orang tua itu Bu, biasanya mengadakan pertemuan setiap bulannya. Jadi cuman kendalanya adalah beberapa orang tua kadang tidak bisa menghadiri kegiatan tersebut berbenturan dengan kegiatan pekerjaan orang tua misalnya seperti itu. Nah, untuk beberapa waktu yang lalu, terutama saat pandemi itu ada lagi kegiatan baru juga kelas orang tua, tapi kami lebih seperti membuat grup WA, kemudian mengadakan komunitas juga selain di WA juga kami biasanya mengadakan melalui buku penghubung kepada orang tua. Jadi setiap kegiatan yang dilaksanakan di sekolah biasanya kita sampaikan melalui buku penghubung dan juga melalui informasi chat by WA. Iya. Wah, sudah bagus itu Bu ya. Berarti Ibu sudah berusaha untuk memberikan komunikasi yang baik kepada orang tua ya. Cuman tadi ya kendalanya mungkin karena
kehadiran mereka itu kadangkala tidak bisa ditentukan gitu, pasti atau tidaknya datang ya Bu ya. Oke. Bagi yang sudah ini Bu, sudah hadir gitu kan, berarti kan Ibu sudah berusaha untuk menyampaikan misalkan permasalahan-permasalahan dengan siswa, terus upaya untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan baik oleh kurikulum maupun oleh orang tua itu sendiri. Selama ini respon orang tua seperti apa Bu terhadap upaya yang sudah Ibu lakukan melalui tadi Bu, misalnya dengan buku penghubung atau dengan menggunakan grup semacam grup paguyuban ya Bu ya, mungkin ya, paguyuban orang tua murid melalui WA. Respon mereka seperti apa Bu selama ini Bu? Beberapa orang tua sudah mulai memahami Bu mengenai kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kami laksanakan di sekolah kami. Hanya saja terkendala kadang yaitu Bu, kadang setiap kegiatan itu kalau melalui teks itu penafsiran orang tua mungkin berbeda Bu dengan saat mereka kita ajak berbicara langsung Bu. Nah seperti itu. Cuman untuk saat ini kami memiliki lagi semacam rencana itu akan mengajak beberapa orang tua yang memang jarang ikut kegiatan kelas orang tua dan juga kurang aktif di grup WA itu, dengan mungkin kami akan undang ke sekolah. Kalau memang tidak bisa juga mungkin di luar jam mengajar kami bisa melakukan kunjungan ke rumah orang tua Bu, seperti itu Bu. Jadi semacam home visit ya Bu ya? Iya. Wah bagus banget itu Bu, upayanya berarti Ibu sudah punya perencanaan ya, bagi orang tua yang mungkin sulit untuk bekerja sama, misalnya langsung mendatangi undangan untuk ke sekolah, tapi Ibu juga berusaha untuk mencari rencana yang lain supaya tetap terjangkau semua orang tua yang diinginkan komunikasinya lebih lancar itu dengan cara kunjungan rumah ya Bu ya, salah satunya. Jadi memang Ibu harus ekstra tenaga ini, menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bekerja di luar jam kerja di sekolah Bu ya. Sangat bagus Bu upaya yang sudah Ibu lakukan ya. Nah sekarang terkait dengan masalah Ibu, kita kembali ke konteksnya ya Bu ya. Ibu merasa tadi berpikir masih apakah sudah betul atau tidak saya sebagai guru gitu. Nah sekarang apakah Ibu sudah punya perencanaan nggak terkait dengan pemikiran-pemikiran Ibu tersebut? Upaya yang rencananya Ibu lakukan untuk memastikan bahwa Ibu itu adalah guru yang sudah benar melakukan pekerjaannya gitu. Ada tidak Bu selama ini? Ada Bu, yaitu saya akan berusaha itu dengan lebih memvariasi kegiatan pembelajaran saya, juga metode-metode yang akan saya gunakan, kemudian media pembelajaran yang akan saya gunakan juga dalam proses kegiatan pembelajaran. Dan yang penting dalam setiap kegiatan akhir pembelajaran ya saya akan menanyakan perasaan murid saya Bu, bagaimana dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada hari itu. Rencananya seperti itu. Jadi setiap selesai kegiatan pembelajaran saya akan berusaha mengajak anak berbicara satu-satu mengenai perasaan mereka dan harapan-harapan mereka, juga keinginan-keinginan mereka untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya Bu. Begitu Bu. Wah, ide yang bagus sudah itu Ibu. Berarti Ibu sudah punya gambaran nih ya, gambaran upaya untuk meyakinkan Ibu sendiri bahwa yang Ibu lakukan itu sudah sudah berusaha untuk yang terbaik gitu, memberikan pengajaran kepada murid. Nah, misalnya tadi dengan cara memberikan umpan balik Bu ya, meminta murid untuk memberi umpan balik terhadap pengajaran kita di setiap akhir dari pembelajaran. Nah, sekarang menurut Ibu dari indikator seperti apakah yang mengatakan bahwa itu Ibu sudah benar? Ibu meyakinkan diri kan tadi sudah dengan melakukan upaya meminta umpan balik. Nah, umpan balik seperti apa yang menurut Ibu bahwa Ibu itu sudah
baik melakukan pengajaran dan sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam tujuan pembelajaran tersebut, Bu? Ini Bu, jika capaian perkembangan murid itu sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan, Bu. Misalnya pada kegiatan pembelajaran mengenal anggota tubuh, mereka sudah mampu menyebutkan nama-nama anggota tubuh mereka sesuai dengan yang saya tentukan di indikator pembelajaran saya, dengan cara mereka Iya, Bu Mardiana. yang saya laksanakan. Iya. Baik, sangat bagus sekali Bu ya. Sudah upaya Ibu tadi untuk membuat meminta umpan balik kepada murid dengan dengan melihat nanti hasilnya dari hasil umpan balik tersebut apakah sudah sesuai dengan indikator dari capaian pembelajaran yang diinginkan, Bu ya. Dan itulah bentuk penilaian Ibu yang meyakinkan Ibu apakah sudah benar atau tidak ya dalam memberikan pengajaran. Itu sudah benar, sudah bagus sekali Bu ya. Apa yang Ibu upayakan itu sudah, atau yang direncanakan itu sudah sangat bagus. Nah sekarang menurut Ibu sekarang pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini apakah masih dirasa kurang atau perlu peningkatan lagi, Ibu? Kalau menurut saya, Bu ya, untuk kegiatan pembelajaran saya akan terus saya usahakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, Bu. Karena bagi saya yang saya lakukan saat ini masih kurang, Bu ya, untuk murid-murid saya, dan saya akan berusaha untuk selalu meningkatkan kompetensi saya agar bisa menjadi guru yang benar-benar dapat berfokus dan berpusat pada kebutuhan murid saya, Bu. Demikian, Bu. Oke, bagus Ibu. Nah terkait dengan meningkatkan kompetensi, salah satu caranya seperti apa, Bu? Yang mungkin Ibu ambil untuk dilakukan ke depannya? Salah satu caranya ya, Bu, seperti ini, saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, Bu. Karena bagi saya melalui kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya, juga banyak ilmu yang saya dapatkan sehingga saya dapat memberikan kegiatan pembelajaran itu yang memang benar-benar dapat berpusat dan berfokus pada kebutuhan murid saya. Karena beberapa kegiatan-kegiatan juga rata-rata, Bu, memang seperti saat ini ya, kita itu harus melakukan kegiatan yang memerdekakan murid, yaitu merdeka dalam belajar. Jadi kegiatan pembelajaran itu harus pada murid. Hanya saja kadang untuk kegiatan diklat dan pelatihan semacamnya itu mungkin karena terbatas waktu, jadi kadang pemahaman saya agak kurang dalam setiap kegiatan pembelajaran. Nah, melalui kegiatan guru penggerak ini saya dapat benar-benar menambah pengetahuan saya dan pengalaman saya bagaimana cara yang sebenarnya itu dapat menjadi guru yang baik dan benar, yang dapat berpusat pada kebutuhan murid saya. Iya, bagus sekali Ibu. Jadi memang apa yang Ibu sudah upayakan di sekolah, sekaligus Ibu juga membuat keinginan untuk terus belajar, Bu ya. Salah satunya dengan mengikuti program guru penggerak ini untuk menambah kompetensi Ibu dalam menjadi guru yang terbaik di sekolah gitu. Maksudnya guru yang memberikan pengajaran yang terbaik kepada murid-muridnya. Oke. Nah sekarang kalau menurut saya sih sudah sangat baik, Bu ya, upaya Ibu, dan mudah-mudahan percakapan kita kali ini bisa memberikan inspirasi baru dan bisa memberikan hasil dan manfaat yang sangat baik gitu ya. Ibu bisa nggak menyimpulkan kembali apa yang sudah Ibu rencanakan
terkait dengan masalah ibu dan yang memikirkan bahwa apakah sudah yang dilakukan itu benar atau tidak dari proses coaching yang sudah kita lakukan, Bu. Apa yang bisa Ibu simpulkan dari kegiatan kita kali ini? Yang saya simpulkan pada kegiatan kita kali ini adalah apa yang sudah saya laksanakan itu sudah sesuai dengan kegiatan yang seharusnya saya berikan kepada murid-murid saya agar murid-murid saya dapat berkembang secara optimal. Dan saya juga tidak boleh berpuas diri dengan cepat ya Bu ya, karena saya juga seorang guru juga harus belajar sesuai dengan perkembangan zaman kita saat ini dengan memberikan pembelajaran yang harus berpusat pada murid melalui saya misalnya mengikuti kegiatan guru penggerak ini Bu. Demikian Bu, menurut saya seperti itu. Iya, betul sekali. Alhamdulillah Ibu bisa menyimpulkan dengan baik Bu ya proses coaching kita kali ini. Yang jelas saya sangat bangga dengan Ibu. Mudah-mudahan Ibu selalu menjalankan apa yang Ibu rencanakan dan juga terus belajar Bu ya, tidak hanya melalui program guru penggerak tapi juga melalui sumber-sumber belajar lainnya. Banyak Bu ya di luar sana, tidak harus dengan dengan pelatihan ini aja, tapi banyak juga kegiatan-kegiatan lain yang bisa Ibu ikuti untuk pengembangan diri Ibu. Baik Ibu, kiranya kita cukupkan dulu Bu ya proses percakapan coaching kita kali ini. Mudah-mudahan di sore yang sudah menjelang ini juga ya, sudah mau maghrib, kita bisa sama-sama mengambil manfaat dan berbagi pengalaman juga ya buat Ibu. Dan itu juga walaupun Ibu sebagai guru TK ya, apa yang Ibu lakukan itu pun juga bisa saya terapkan juga di sekolah yang dengan jenjang SMP ataupun jenjang lainnya, karena pada dasarnya yang kita inginkan itu kan yang terbaik Bu ya, selalu yang terbaik bagi murid kita, baik dengan merubah atau memperbanyak metode mengajar yang bervariasi, kemudian meningkatkan kompetensi melalui kegiatan-kegiatan pengembangan diri kita ya, salah satunya melalui program guru penggerak ini. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya. Mudah-mudahan coaching kita kali ini akan terus berlanjut, dan apabila nanti ada keinginan untuk sharing-sharing silahkan aja Ibu, kita sama-sama belajar ya. Barangkali saya bisa membantu Ibu, dan juga kalau saya punya keinginan untuk saling sharing dengan Ibu ya, saya akan mencoba menghubungi Ibu juga. Terima kasih banyak juga Bu atas kegiatan coaching kita kali ini. Menurut saya benar-benar bermanfaat dan sangat membantu saya dalam refleksi diri saya dan juga mencari solusi untuk permasalahan yang saya hadapi Bu. Terima kasih banyak Bu. Iya, alhamdulillah, terima kasih juga. Baik Bu Mardiana, kita akhiri dulu kegiatan coachingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.